warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hesti Astriani, NPM 21130220009 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKK dan TKK dalam gerakan kepramukaan. SKK dan TKK dalam gerakan kepramukaan. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah singkatan dari tanda kecakapan khusus. Keduanya saling terkait. SKK yang merupakan syarat kecakapan khusus merupakan serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK, tanda kecakapan khusus, sedangkan TKK adalah tanda yang diberikan setelah menyelesaikan SKK. Dalam gerakan kepramukaan, TKK adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK bersifat opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Dengan kata lain, seseorang pramuka bebas memilih SKK apa saja yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat bakat yang dimiliki. Tingkatan dan bentuk TKK. Kecakapan khusus hanya berlaku pada anggota muda gerakan pramuka atau yang biasa disebut juga sebagai peserta didik. Peserta didik ini meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa gerakan pramuka seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Tingkatan dan bentuk tanda kecakapan khusus untuk masing-masing golongan peserta didik pramuka adalah berbeda. Perbedaan tingkat dan bentuknya adalah sebagai berikut. 1. Untuk pramuka siaga, SKK untuk pramuka siaga hanya terdiri atas satu tingkat. Tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. 2. Untuk pramuka penggalang SKK, untuk pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan dengan bentuk yang masing-masing berbeda. Tingkatan dan bentuknya adalah 1. Purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. 2. Madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. 3. Utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. 4. Untuk pramuka penegak dan pandega, SKK dan TKK untuk pramuka penegak dan pandega sama. Terdiri atas 3 tingkatan ya dengan bentuk 1. Purwa, berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna kuning. 2. Madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna kuning. 3. Utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna kuning. Selanjutnya, ketentuan dan cara pemasangan TKK. Tanda kecakapan khusus atau TKK dikenakan di lengan baju sebelah kanan. Di sebelah bawah tanda kuartir sebanyak maksimal 5 buah TKK. Jika mempunyai TKK yang diperoleh setelah lebih dari 5 buah, TKK selebihnya dipasang dalam tetampan. Tetampan dipakai sebagai selempang di baju dari pundak kanan ke pinggang kiri. Selebihnya tentang tetampan baca, tetapan TKK, ketentuan dan tata cara pemakaian. Beberapa ketentuan lainnya mengenai SKK dan TKK. 1. Hanya TKK yang ditetapkan Kuarnas yang boleh dipakai. Yang berhak memberi TKK adalah pembina atau pembantu pembina yang langsung membinanya, atau seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. 2. Seorang pramuka hanya dibenarkan mengenakan TKK setelah bersangkutan menyelesaikan SKK, mencapai tingkat SKU siaga bantu, SKU rakit, dan mencapai SKU bantara bagi pramuka penegak, dan dilantik sebagai pramuka pandega bagi pandega. 3. Seorang pramuka tidak diperbolehkan memakai TKK untuk golongan peserta didik di bawahnya, atau penggalang memakai TKK siaga, penegak memakai TKK penggalang, kecuali pramuka pandega yang boleh memakai TKK tingkat penegak.
4. TKK yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh dikenakan lagi setelah meraih TKK sejenis yang tingkatannya lebih tinggi. Semisal setelah mendapatkan TKK menabung tingkat madya, maka TKK menabung tingkat purwa harus dilepas. 5. TKK tidak berlaku untuk pembina andalan anggota MABI dan pramuka dewasa lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam membuat video, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.